Baiklah, selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas latihan soal lagi ya. Kasus tentang perancangan penukar panas ya, heat exchanger. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reboiler. Ya, jadi dua kasus kemarin tentang heater dan cooler, kondensor itu sudah saya share ya. Nah, sekarang kita tentang reboiler. Jadi reboiler digunakan dalam menara distilasi ya pada bagian bottom atau di bagian bawah untuk menguapkan kembali. Nah, maka disebut reboiler. Jadi hasil dasar atau liquid menara debutan Neisser ya, jadi pengurangan butan, nih pemisahan butan dengan laju alirnya 75 kmol per jam. Sebanyak 75 kmol per jam, terutama berupa pentan. Nah, diuapkan di dalam suatu reboiler. Kan tadi mau memisahkan butan, tentunya butan ada di bagian atas ya. Titik didihnya lebih rendah. Nah, pentan lah yang sebagian besar ada di bagian bawah. Nah, diuapkan di dalam reboiler sebanyak 34,7 kmol per jam, yang selanjutnya dikembalikan lagi ke dalam menara. Nah, jadi 34,7 dikembalikan ke dalam menara, kemudian sisanya diambil ke bawah sebanyak 40,3, itu berarti sebagai produk liquidnya ya, yang dikeluarkan atau kalian kenal dengan bottom. Kondisi pada bagian atas menara atau top 140 derajat Fahrenheit dengan tekanan 95 PSIA. Kemudian kondisi dasarnya 225. Tekanan dianggap sama. Nah, jumlah plate-nya 25, termasuk reboiler. Karena reboilernya itu reboiler parsial. Jadi di dalam reboiler itu ada kesetimbangan uap cair. Sama halnya dengan plate-plate yang ada di dalam menara distilasi. Sehingga di dalam reboiler itu dianggap satu plate. Jadi 25 sudah termasuk reboiler. Nah, rancang suatu reboiler yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas itu. Nah, sekarang delta T per plat ini maksudnya adalah perbedaan suhu pada setiap plat ya. Perbedaan suhu pada setiap plat. Nah, suhunya bagian atas itu 140, bagian bawah 225. Tentunya suhu yang paling bawah adalah yang di bawah ya, di sumber panasnya. Nah, sehingga jumlah plate-nya ini 25. Nah, sehingga delta T perbedaan suhunya pada setiap plat adalah ini bisa kalian tambahkan ya, 225 T bottom-nya dikurangi T pada suhu bagian atas 140 dibagi jumlah plate-nya 25 ya. Itu ketemunya 3,4 derajat Fahrenheit. Itu. Ya, kemudian F ini adalah kondisi cair ini. Entalpi pada kondisi cair pada suhu 222. Nah, 222 ini dapatnya dari mana ini? Ini suhu masuknya. Ini suhu masuknya. Jadi, ya ini ada gambar diagramnya ya, keluar masuknya. Ini cairan pada bagian bawah menara, liquid ya.
Kemudian yang keluar itu sebagai produk bawah atau bottom. Yang dikembalikan ke uap adalah vapornya. Vapornya maksudnya dikembalikan ke dalam menara, ya kan? Kemudian di sini steam. Kita menggunakannya steam saturated atau steam jenuh. Ya, kemudian pertanyaannya ini masuk ini berapa? Nah, itu karena tadi delta T-nya 34 ya, keluarnya 225 di sini. Ini suhunya 225 derajat Fahrenheit. Nah, namanya kesetimbangan uap dan cair itu kalau cairnya 225, ini uapnya yang keluar ini juga 225. Jadi kalau air mendidih itu air yang masih dalam wujud air pada tekanan 1 atm loh ya, tapi sama uapnya itu sama-sama 100 derajat Celcius gitu. Ini juga sama didihannya, ini kan mendidih ya di sini. Nah, yang masih berwujud cair sama uapnya sama-sama masih 225. Ini kan plate terakhir ya, di bawah itu kan plate terakhir. Kemudian yang di sini berapa suhu masuknya? Nah, tadi kan delta T-nya 3,4. Nah, maka di L ini suhunya di L atau suhu cairan atau di dalam ini tuh cair itu F. Fluida maksudnya ya, fluida cair. Berarti TF, T cairan pada liquid ini adalah 225, kan perbedaan setiap plate-nya 34. Nah, dikurangi 3,4. Jawabannya berapa? 221,6 ini derajat Fahrenheit. Nah, ini dibulatkan di angka 222. Paham? Paham itu? Paham nggak? Berusaha memahami, Bu. Berarti ada yang belum paham. Jadi gini, ini loh, kita kan cari data, ini baru tahapan mencari data loh, Dek. Nanti kalau kamu sudah sama pada tahapan kayak kemarin, merancangnya sama. Ini di awal ini saya menjelaskan, kan kasusnya beda, sama-sama HE, tapi ini peruntukannya di reboiler, ada penguapan di situ. Reboiler itu kan, paham ya, ini kan bagian menara nih. Nah, ini kan menara. Ini kan liquid nih yang di sini ya kan, liquid, kemudian lewatkan reboiler parsial kan. Ada yang uap kan jadinya yang menguap. Kembalikan ya kan? Yang masih cair dikeluarkan sebagai produk kan gitu kemarin. Nah, ini liquidnya, ini vapornya. Jadi masuknya L, keluarnya bottom sama vapor. Nah, kalau ini kan memang pemanasnya, pakainya steam. Alirannya counter current kan ini. Gitu. Nah, tadi kan diketahui, ini kita hitung. Delta T setiap plat kan menghitungnya karena ada 25 plate, ya 25 buah plate. Sementara paling tinggi suhunya kan pada bagian bawah itu 225. Paling rendah suhunya 140, maka delta T setiap platnya 225 dikurangi 140 dibagi jumlah plat, kan 3,4. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kita gambarkan bahwa ini segini itu kita pindah ke sini. Nah, masuknya liquid, keluar bottom dan vapor. Nah, media pemanasnya kita menggunakan steam. Nah, sekarang ini kan plate yang paling akhir. Ini plate sebelumnya kan. Karena kan tadi 25 plate itu sudah termasuk reboiler. Nah, 225 dikurangi delta T-nya kan naik. Kan paling atas turun, paling bawah itu adalah yang paling panas. Maka plate yang setelah sebelumnya berarti
225 kurangi 3,4, 221,6. Sehingga kita cari, ini data ini kita cari ya di sistem tabel gitu ya. Nah, ini diketahui data pada 222 itu 170 BTU per LB atau per pon. Nah, itu. Ada kondisi gas 320 BTU per pon. Sekarang menggunakan data sistem tabel ini untuk pemanasnya pada tekanan yang diketahui ya 29,825 PSI. Ah, ini tuh sistem tabel itu datanya sudah pasti ya, karena kita pakainya sistem saturated ya. Angkanya ya ini, kamu mau pakai Karen, mau pakai yang buku Thermovanes, mau pakai Perry ya angkanya mirip-mirip dan itu angkanya sudah pasti itu. Kalau enggak kalau suhu 250 ya pastinya ada. Kalau suhunya nanti misalnya diketahui 237 atau berapa gitu kan ya harus interpolasi kan gitu. Kalau ini sudah 250 itu sudah angkanya bisa kalian lihat di tabel. Nah, sampai sini paham? Paham? Nah, ini ya yang saya gambarkan tadi. Nah, seperti biasa kalau kita sudah menerjemahkan maksud soal ke dalam seperti ini kan sama perancangan HE itu mencari delta T LMTD rata-ratanya kan. Faktor koreksi dikali LMTD. Nah, faktor koreksinya dianggap 1. Ini kalau kalian masih bingung, kalian bantu dengan profil suhu. Profil suhu itu anak teknik kimia harus bisa. Tadi kita mau memanaskan dari suhu berapa? Tadi dari suhu 221,6 masuknya. Kita kan cari suhu masuknya tadi kan. Nah, dipanaskan sampai suhu 225. Kan gitu, satuannya derajat Fahrenheit ya. Kemudian arahnya ke sana. Alirannya counter current kan. Nah, ke sana pemanasnya. Kan pemanas berarti di atasnya. Nah, pakai setip jenuh masuknya 250, keluarnya tetap 250. Berarti kan dia memanfaatkan panas laten. Ini 250, ini keluarnya 250. Berarti di sini adalah delta T1, di sini adalah delta T2. Nah, rumus delta TLMTD adalah ini kan kemarin. Nah, delta T1-nya ini kan 28,4, delta T2 25. Nah, per ini. Paham ya menggambarkannya? Jadi kalau bingung 1-2-nya yang mana, ya ini digambarkan profil suhunya. Gitu. Ketemu delta T LMTD-nya 26,6 ya, faktor koreksinya 1 ya sudah berarti 26,6. Ya, kemudian catatan lagi nggak ada di sini sudah jelas ya semua mencari delta T LMTD. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini tabel. Ini adalah liquid masuk menara, ini bottom cairannya, ini vapornya yang dikembalikan ke menara. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, masuknya ini tadi kan ini kita hitung ya, dari 225 dikurangi 1 plate selisihnya 3,4. Nah, bottom dan vapor angkanya sama suhunya, karena tadi kesetimbangan uap cair itu, namanya setimbang itu P dan T-nya sama, nah suhunya sama. Paham ya? Nah, kemudian ini diperoleh dari tabel atau data, data yang tadi soal diketahui. Masanya ini juga diketahui ya, masuk 75, yang keluar sebagai produk 40,3. Nah, menuju ke sini, karena satuannya ini BTU per LB, di mana si beban panas, kita kan mau merancang HE itu kan mencari beban panas yang harus kita ambil atau kita berikan kan gitu ya, namanya
sebelum kita menentukan luas permukaan, terus kemudian kita hitung berapa jumlah pipa yang kemarin minggu lalu kita bahas, kan kita intinya mencari beban panas. Entah itu diambil atau disuplai. Nah, karena ini reboiler berarti panasnya disuplai atau diberikan. Nah, Q itu kan M kali H. Di mana masa H-nya itu kan diketahui soalnya BTU per LB. Nah, biar hilang masanya kan tadi di soal diketahui kilomol per jam. Nah, maka masanya ini molnya kamu jadikan massa. Kamu jadikan massa berarti dikalikan BM. Ini kan pentan. C5H12 itu BM-nya berapa? BM-nya 72. Nah, maka ini angka 75 ini kamu ganti. Nah, ini saya beri contoh satu ya. Misalnya nih, masanya kamu jadikan 75 kilomol per jam dikali BM-nya 72 kilogram per kilomol. Nah, kita coret. Ini berapa? 75 kali 72 itu. 75 kali 72 itu 5.400. 5.400. Ya, 5.500 kilogram per jam. Kemudian diubahlah menjadi LB ya. Menjadi LB. Nah, 1 kilo itu 2,205 LB. Nah, sehingga ini biar satuannya jadi LB 5.400 kilo per jam ya, 1 kilo. Nah, berarti dikali 2,205 kan? Biar Hasilnya jadi 11,907. ya ini ya. Nah, dapatnya angka itu. Paham? Iya. Nah, gitu. Begitu juga dengan ini. Semuanya pentan. Kan? Nah, Q adalah M kali H. Jadi, angka ini adalah perkalian dari kolom masanya yang bersatuan British ini LB per jam dikali BTU per LB sehingga diperoleh ini itu satuannya BTU per jam gitu. Nah, sekarang mencari beban panas tadi kan di dalam reboiler yang masuk adalah kiri boiler itu berarti tadi ya gambarnya ya, yang keluar B, ke atas vapor, ke sini L. Nah, berarti kan panasnya harus positif tuh disuplai. Berarti neraca panasnya kiri boiler berarti yang keluar ini dikurangi ini. Nah, berarti Q bottom yang dikeluarkan sebagai produk ditambah Q vapor yang dikembalikan ke dalam menara dikurangi yang masuk gitu. Angkanya yang penting harus positif gitu aja. Kan ini sama ini satu tanda dia positif dikurangi ini. Itu pakai neraca panas biasa. Diperoleh beban panas yang harus disuplai adalah 858,340 ya. Ini masuk saja ke persamaan ini. Kemudian steam yang digunakan adalah steam saturated pada suhu 250. Maka diketahui panas latennya, ini kan panas latennya, panas perubahan fase. Berarti kalau panas perubahan fase ini adalah dari uap ke cair, kan masuknya uap keluar embunan. Nah, 945,5 BTU. Sehingga kebutuhan steamnya, ini panas laten ya ini ya. Atau lambda itu loh, lambda itu kan ada U, panas penguapan, ada L, lebur. Terus panas pengembunan, sama. Nah, massa steam yang diperlukan beban panasnya dibagi panas latennya, sehingga ini adalah beban panasnya.
Nah, dari ini sudah. Nah, kita bisa merancang. Kalau udah sampai sini sama. Nah, dipilih kettle reboiler. Kenapa pemilihannya dipilih kettle reboiler? Kenapa? Nah, jadi gini. Ini kan HE sama, tapi kenapa kettle reboiler? Kettle reboiler itu bentuknya kayak gini. Jelek banget ya gambar saya. Nah, misalnya kayak gini. Gitu ya. Terus kemudian di sini ada kayak semacam tanggul di sini. Tanggul, kemudian di sini isinya adalah pipa-pipa. Nah, ini pipa-pipa. Ya. Nah, kemudian sama kayak tadi ini yang masuk ya. Ini keluarannya di sini. Ini cuman gambarnya aja, ini bottom. Ya, kemudian ini vapor uapnya. Uapnya keluar ke sana. Nah, steamnya masuknya di dalam pipa-pipa itu, steamnya. Agak merah ya saya steamnya. Gini. Atau steamnya, yang penting steamnya itu masuk ke dalam pipa. Steamnya itu masuknya ke pipa sini. Nah, keluarnya katakanlah misalnya steam di sini. Jadi masuk terus ke sana, terus keluar ke sana steamnya. Nah, ini ruangan kosong ini adalah ruangan untuk tempat gasnya atau uapnya. Kemudian ini tadi tanggulnya. Tanggulnya itu fungsinya ini nanti overflow gini. Nah, overflow menggunakan prinsip overflow. Jadi kalau tujuannya apa? Kenapa nggak langsung keluar sebagai bottom gitu ya? Ini steam, ini masuk steam. Steam masuk, ini steam keluar. Steam out. Nah, kenapa overflow? Tujuannya biar pipa-pipa ini tercelup oleh cairan. Tercelup semua. Jadi memang harus ada ruangan untuk penguapan. Untuk penguapan di situ. Paham itu? Tanggul itu tadi fungsinya biar tercelup dulu terus. Nah, di sini nanti mestinya kalau kalian merancang TA nanti ada level kontrol. Ada level kontrolnya. Gitu ya, agar cairannya bisa menyelup semua pipa. Nah, ini dipilihlah HE ya dengan ketebalan 16, 1/4 square feet dengan panjangnya 16 feet. Ini milih ya, perancangan kamu boleh milih. Nah, UD kemarin pakai tabel ya, dari tabel Karen itu kenapa range-nya 100 sampai 200. Jadi milihnya light organic ya, C5H12 itu light organic. Jadi nanti angka ini diperolehnya dari light organic sama steam. Nah, jadi didapat range UD-nya itu dipilih 130. Dari tabel 10 Karen yang kemarin A0 besarnya 0,2618, A0 kecilnya 0,5914. Sehingga luas transfer panasnya ini beban panas, ini UD-nya dipilih 130, tadi delta T rata-rata ya ini ya. Oh, delta T LMTD 26,6. Nah, sehingga luas transfer panasnya 248. Kita hitung jumlah cupnya, jumlah pipanya. A dibagi panjang kali A0 kan? Diperoleh 59. 59 pada tabel Karen nggak ada. Kalian cari nanti di tabel 9 itu adanya 61 kalau 61 ya.
Adanya 61 dengan ID bundel. ID bundelnya itu maksudnya gini, Dek. Pipa-pipa ini kayak diikat gitu ya, dibundel gitu. Nah, ID bundelnya itu maksudnya. ID bundelnya nih 13/4 in. Nah, karena ada perubahan jumlah cup ini dari 59 ke 61 kan A-nya tentunya berubah. Nah, kita menghitung A terkoreksi. A terkoreksinya 61 dikali 16, panjangnya dikali A0-nya. Nah, sehingga A terkoreksinya naik. Nggak boleh turun ya. Naik, karena ini jumlah cupnya nggak boleh kurang. Paham ya sampai saat ini? Sama kayak kemarin. Nah, kalau di sini UD karena A-nya terkoreksi, UD-nya juga pasti terkoreksi. Nah, kita cek. Kita cek apakah masih masuk range apa enggak. Ternyata masih ya, 126. Tadi kan antara berapa tadi? Antara 100 sampai 200 ini masih. Jadi ID sesungguhnya, ID sel sesungguhnya itu 1,6 ID bundelannya itu. Jadi gini, kenapa 1,6? ID sel sesungguhnya itu kan sel sesungguhnya itu kan tadi gambarnya udah saya hapus ya. Kan tadi gini. Kebalik ini mah gambar mobil ya. Nah, tadi kan gini. Bundel itu kan ini ya, bundelan itu kan ini. Nah, ini pipanya. Nah, ID sel sesungguhnya itu kan ini semuanya. Nah, berarti kan harus melibatkan adanya ruang untuk menguapkan gas. Nah, ruang yang untuk menguapkan tadi itu 60%. Nah, sehingga ID sel sesungguhnya itu harus dilebihkan. Sehingga 1,6 dikalikan ID bundelnya. Sehingga ID sel. Nah, kalau kita ngerancang yang kemarin kan kita ngerancang ini tok kan. Nggak ada ruangan hampa toh. Ya kan, kemarin itu sel encup itu kan itu. Karena kita harus memperhitungkan selnya itu harus ada ruangan untuk penguapan. Sehingga 1,6 ini perancangannya. Nah, jadi ID selnya lebih besar lagi 21,2 in. Nah, kita meletakkan di cup adalah steam dengan steam saturated suhu 250. Ini dapat dari tabel ya, ini angkanya jelas, HI0-nya 1500. Kemudian pada sel kita letakkan pentan light organic dengan suhunya 223,3. Nah, kita trial H0. Kita trial H0. Nggak trial juga bisa, nanti pakai grafik. Tapi ini kita coba trial. Trikanya. Nah, kita masukkan ke rumus kemarin. TW sama dengan TA 223. HI0-nya 1500. HI0 plus kita trial. Nah, diperoleh TW-nya 245,5. Delta TW 245,5 minus 223 ya. 22,2 derajat Fahrenheit. Nah, dari figur Karen diperoleh, jadi sekalipun nggak trial tuh dari figur Karen-nya itu juga diperoleh H0-nya 300. Ya, pada suhu itu. Kita lihat grafik Karen 15/11. Nah, ini ya. Suhu mendatarnya adalah temperatur, ini 22. Ya. Nah, tapi ini grafik ini ada batasannya. Batasannya itu laten untuk panas transfer, untuk yang apa itu senyawa organik itu maksimal 300 ini. Jadi ya sudah 300 karena ada maksimalnya 300 ini heat transfer koefisiennya atau H0-nya. Jadi ya kita pakai angka 300 itu. Ya. Tapi kalau suhunya di bawahnya, nah ini tetap sesuai grafik. Misalnya di angka 5 ya, berarti
35. Di angka 7 ya berarti 80. Tapi ini tadi kan 22-an. Nah, ini ada batasannya. Batasannya maksimum for organic itu 300. Jadi kita pakai angka 300. Itu ya, jadi H0-nya 300. Kemudian kita mencari UC, HI0 kali HN0 per HI0 plus H0, 250, dan RD-nya UC min UD per UC kali UD, 0,0039. Itu ya. Ini adalah tabel entalpi, tadi dapatnya angka, jadi kalau nggak diketahui kamu harus bisa membaca grafik, ya. Tapi ini untuk senyawa organik. Padahal kalau kamu merancang skripsi itu kan senyawamu nggak cuma senyawa organik ya, sehingga maka perlu paten, perlu sumber-sumber dari jurnal gitu, berapa nilai entalpi percobaan, jadi nggak sederhana. Makanya dalam mencari judul itu yang senyawa organik itu sering dijadikan rebutan oleh mahasiswa, mungkin juga sebagian dari kalian ya yang sedang menempuh atau sedang menempuh PPK ya. Rebutan judul yang gampang, yang reaktornya RATB, yang mencari datanya mudah. Nah, itu ya senyawa organik ini datanya banyak. Nah, ini juga menghitung entalpi pada fase uap ya. Pada fase uap ini untuk beberapa senyawa organik di berbagai suhu. Itu penjelasannya. Kalau kalian besok disuruh merancang pemanas, jadi sama, untuk perancangannya sama, hanya kalian perlu melihat adanya ruang kosong untuk penguapan. Kalau nggak ada ruang untuk menguap, nanti nggak terjadi itu vapornya, uap sama cairnya nyampur. Gitu. Nggak akan keluar, jadi malah bisa ngembun lagi. Iya kan, kalau kamu bikin masak itu, kalau ada tutupnya, pancinya kamu tutup ya, akan terjadi campuran uap cair. Nah, sehingga kamu harus mempertimbangkan ada ID sel, bundelannya itu tadi. Ada ID bundelan beberapa cup tadi, dan ada ID selnya. Itu segera saya share ya kuliah yang kemarin dan hari ini. Tadi sudah saya sempat upload, sehingga yang terlambat atau yang sinyalnya jelek bisa mengulang kembali. Begitu, sebelum saya akhiri silahkan on-kan kamera, Dek. Fatih, ayo segera. Glenn, Rika, Ananda, Nisa, Siti, Naila, Raffi. Ini yang join cuman 15 anak. Setelah saya suruh on-kan, padahal sebelumnya 19. Mungkin malu, Bu. Bukan malu ya, mungkin nggak kondusif. Lagi nggak berada di ruang yang kondusif. Dia, Aina, Raffi. Alfia, Aina, Raffi. Ayo, Alfia, Aina, dan Raffi. Mungkin pakaiannya masih belum pada rapi, Bu, kalau belum on cam gitu. Enak banget ya kuliah zaman now. Ayo, Alfia, saya nggak yakin. Mestinya kan tetap menyaut. Menyaut itu menjawab. Oke, Ya, Aina dan Raffi sekarang. Sekalipun belum siap, kalian harusnya menjawab kalau kalian kuliah. Dipanggil kok ya. Ya, Bu. Ya, Bu hadir, Bu. Raffi? Aina, kamu di mana? Kok tetap nggak mau meng-on-kan kamera? Ini bentar lagi mau on cam, tadi masih di luar. Masih di luar tuh maksudnya gimana ya? Tadi habis ada bapak kos yang mau benerin ini kamar mandi, jadi sempat habis ngebukain pintu dulu. Raffi?
Nah, ini Raffi ini udah 1 kali, 2 kali. Raffi. Oke. Itu ya, jadi kalian berkaca, kalian tahu sendiri bagaimana kalian kuliah secara daring. Ya, jadi yang tapi masih lebih baik join, tapi kalau join ya cuman join nggak dengerin ya sama saja. Itu saya akhiri pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.